Kalau kalian dengar soal GPU untuk 3D modeling ataupun 3D rendering, pasti kalian langsung milih kubu hijau karena punya akselerasi CUDA yang udah mateng. Nah, kalian juga pasti mikir kalau buat 3D ngapain pilih Radeon gitu kan, nggak bisa dipakai buat 3D sama sekali, video editing juga nggak bisa, encodernya jelek, sering nge-crash dan lain sebagainya. Tapi apakah benar ya di tahun 2024 ini AMD Radeon tuh nggak bisa sama sekali buat dipakai 3D modeling ataupun 3D rendering? Nah, dengan adanya RT Core generasi kedua di generasi Radeon RX 7000 series ditambah adanya HIP-RT yang kompatibel dengan aplikasi 3D seperti Blender, Radeon RX 7000 series ini bisa jadi solusi yang menarik gitu ya buat teman-teman untuk kebutuhan gaming ataupun buat 3D modeling. Emang bisa Radeon dipakai modeling gitu ya? Nah, di depan kalian sudah ada AMD Radeon RX 7700 XT untuk membuktikan apakah VGA card AMD Radeon ini bisa dipakai buat 3D. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, let's go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gatra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen Bahas IT. Di video Bahas IT kali ini kita akan membahas apakah AMD Radeon tuh sebenarnya bisa dipakai buat 3D nggak sih? Nah, dalam dunia grafis, mau itu grafis 2 dimensi ataupun 3 dimensi, GPU itu memainkan peran yang vital untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi untuk berbagai proses. Mulai dari rendering video, 3D, yang itu termasuk game, hingga viewport dan preview real-time 3D untuk beberapa software 3D, semua itu bergantung pada performa GPU. Tanpa GPU yang mumpuni, proses modeling ataupun rendering bisa menjadi sangat lambat dan menghambat kreativitas serta produktivitas. Nah, GPU ini memungkinkan kita untuk bekerja lebih cepat dan mengolah detail-detail rumit dengan lebih lancar yang menjadi kunci dalam menghasilkan karya 3D berkualitas tinggi. Nah, lalu secara spesifiknya tugas GPU tuh buat apa sih? Nah, GPU itu bekerja dengan cara memproses data grafis melalui ribuan core kecil yang mampu menangani tugas-tugas secara paralel. Beda dengan CPU ya, kalau CPU itu bekerja dengan menyelesaikan tugas-tugas secara seri, bukan paralel seperti GPU. Nah, cara kerja ini tuh sangat ideal untuk 3D karena setiap bagian dari objek atau frame dapat dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang diproses bersamaan. Proses ini tuh seperti shading, lighting, hingga ray tracing yang atau bisa dibilang melacak jalur cahaya. Semuanya itu dilakukan jauh lebih cepat dengan GPU dibandingkan CPU pastinya. Nah, yang perlu kalian ketahui saat ini, AMD Radeon tuh punya kemampuan rendering atau lebih tepatnya kemampuan 3D yang nggak bisa diremehin seperti pada zaman dulu. Dengan dukungan OpenCL ditambah arsitektur GPU yang makin baru, fitur dan teknologi yang lebih baru juga yang makin mantap tentunya, terutama mulai AMD Radeon 6000 series, Radeon mampu berjalan lebih baik untuk aplikasi-aplikasi 3D modern saat ini seperti Blender, yang dimana ini bisa jadi opsi yang menarik gitu ya. Selain untuk FPS yang tumpah-tumpah di game, bisa juga untuk kebutuhan 3D rendering ataupun 3D modeling. Dengan perkembangan terbaru seperti ray tracing pada arsitektur RDNA 2 dan RDNA 3, Radeon kini lebih kompetitif di ranah 3D, termasuk dalam dunia 3D modeling atau dunia 3D lainnya. Nah, jadinya persepsi soal Radeon yang nggak bisa dipakai sama sekali buat 3D modeling ataupun 3D rendering kayaknya udah nggak berlaku lagi di tahun 2024 ini, terutama semenjak arsitektur RDNA 3 diluncurkan. Dengan hadirnya ray tracing yang selain untuk gaming, hal ini juga sangat mendukung untuk rendering cycles di aplikasi seperti Blender. Nah, sebagai pembuktian gitu ya, apakah Radeon ini bisa dipakai buat 3D, di depan kalian sudah ada AMD Radeon RX 7700 XT gitu ya, dari Gigabyte, yaitu seri Gigabyte Gaming OC dengan memori 12 GB yang karena ini Radeon 7000 series gitu ya, dia udah pakai arsitektur RDNA 3. Oke, karena seperti biasa manusia itu dilihat dari luarnya dulu, kita bahas dari desainnya dulu. Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12 GB, panjang banget namanya ya, memiliki desain yang cukup besar dengan bentuk yang bisa dibilang menurut saya nih ganteng banget gitu ya. Dilengkapi dengan sistem cooling WindForce yang terdiri dari kipas 90 mm, 7 heat pipes komposit, dan piringan tembaga besar yang langsung menyentuh GPU. Yang ini sangat efektif menjaga suhu GPU tetap adem. Dan bener aja, saat saya tes untuk kebutuhan gaming juga, ini nggak nyentuh sampai 70 derajat gitu ya. Bayangin, ini buat dipakai game yang berat. Desainnya ini menonjol ya, dengan tampilan yang menurut saya nggak terlalu agresif, tapi tetap modern dan juga elegan. Dilengkapi dengan aksen RGB di tulisan Gigabyte di tengah ya, yang dapat kalian custom melalui Gigabyte Control Center. Selain itu ada juga tulisan Radeon di sebelahnya dan ada juga tulisan Gigabyte di setiap kipas 90 mm-nya. Lanjut, Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12 GB, panjang banget namanya. Dilengkapi dengan metal backplate ya, yang ini bukan cuman untuk estetika doang gitu ya, tapi juga bikin GPU ini nggak gampang bengkok. Di bagian atas juga terdapat dua power connector 1x6+2x2.
atau 2x8 pin power gampangnya gitu ya. Dengan TGP GPU ini ada pada 245 watt dan di bagian belakang ada 2 kali HDMI 2.1A dan 2 kali DisplayPort 2.1. Oke, kita akan bahas spesifikasi dari Radeon RX 7700 XT 12GB dari Gigabyte ini. Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12GB, panjang banget namanya. Memiliki spek dasar yaitu 12GB GDDR6 192 bit dengan memori bandwidth di 432GB per second. Dan untuk spesifikasi lengkapnya teman-teman bisa lihat pada tabel berikut gitu ya. Dan sebagai pembanding saya bandingkan juga dengan Radeon RX 6700 XT versi Reference Edition. GPU NAND-nya karena memiliki generasi yang lebih baru gitu ya, pakai Navi 32, shading unitsnya lebih banyak, hampir 1000 lebih banyak gitu ya. Lalu base clocknya di sini lebih lambat dari 6700 XT, tapi ini tuh base clocknya lebih tinggi dibandingin base clock dari versi reference-nya. Lebih tinggi sekitar 24%. Lalu game clocknya di sini lebih rendah juga dari 6700 XT dan boost clocknya di sini lebih tinggi dari 6700 XT. Dan memory clocknya lebih tinggi ada pada 2250 MHz yang itu berpengaruh pada bandwidth yang lebih tinggi juga. Lalu untuk buswidth-nya dia 192 bit sama-sama lebarnya segitu gitu ya. VRAM-nya sama-sama 12GB pakai memori tab GDDR6. Lalu sama-sama pakai PCI Express generasi keempat kali 16 dan powernya 245 watt ya, lebih tinggi sedikit dan dia pakai 2x8 pin. Dibandingin si 6700 XT pakainya 1x6 pin plus 1x8 pin dan sama-sama DX12 Ultimate. Dan di sini untuk fitur yang menarik di sini adalah dia udah support atau dia itu udah pakai teknologi Ray Tracing Core atau RT Core generasi kedua. Oke, langsung saja sebagai pembuktian juga gitu ya, apakah Radeon RX 7700 XT ini bisa dipakai buat 3D. Kan Radeon itu jelek bang, encodernya nggak bisa dipakai buat apa-apa gitu ya, gampang nge-crash. Ya udah sih, kita langsung aja pembuktian, masuk ke benchmark. Let's go. Oke, seperti biasa yang pertama ada 3D Mark series. Di sini ada 3D Mark Firestrike, Time Spy, Steel Nomad dan juga Steel Nomad Lite. Dan tentu saja si 7700 XT-nya ini paling kencang di antara VGA card yang telah saya coba sebelumnya. Dan peningkatannya itu sekitar 20% ya untuk DX11 dan juga DX12 atau Firestrike dan juga Time Spy dibanding generasi sebelumnya yaitu Radeon RX 6700 XT. Dan ini bisa dibilang menggambarkan performa sekitar 20% lebih kencang juga ya untuk pekerjaan grafis maupun untuk gaming. Jika dibandingin sama si generasi sebelumnya lagi gitu ya, si 5700 XT performanya bahkan melonjak gitu ya, meningkat mencapai lebih dari 60%. Lalu 3D Mark Steel Nomad juga sama gitu ya. Si 7700 XT-nya ini meningkat sekitar 34% untuk 3D Mark Steel Nomad dan juga 31% untuk 3D Mark Steel Nomad Lite. Dan kalau dibandingin sama generasi sebelumnya lagi yaitu C5700 XT-nya itu melonjak sekitar 52% ya untuk 3D Mark Steel Nomad dan hampir 2 kali lipat di 3D Mark Steel Nomad Lite. Jadi secara keseluruhan sih 7700 XT-nya ini mantep banget gitu ya kalau dibandingin sama generasi sebelumnya, bahkan 2 generasi sebelumnya. Nah, tadi kan cuman benchmark sintetis aja gitu ya. Gimana kalau benchmark productivity seperti video editing dan juga untuk Blender? Yang pertama ada Adobe Premiere Pro resolusi Full HD gitu ya. Video encoding lebih tepatnya pakai OpenCL. Di sini ada frame rate 30 fps dan juga frame rate 60 fps, sama dengan 4K juga ada 30 fps dan juga 60 fps. Dan tentu saja Radeon RX 7700 XT-nya ini paling kencang ya di antara yang lain gitu ya. Walaupun begitu, mohon maaf teman-teman, performa si 7700 XT-nya ini nggak bisa dimaksimalkan karena keterbatasan CPU saya yaitu Ryzen 5 4500 yang jadi mengganggu performa maksimal dari si 7700 XT-nya di sini untuk beberapa skenario. Contohnya di skenario 4K gitu ya, 4K ke atas gitu ya, yang bikin performa RX 7700 XT-nya ini sedikit tertahan. Walaupun begitu, performanya di sini paling kencang dibandingin VGA card yang telah saya tes sebelumnya. Next, kita coba render Blender menggunakan cycles. Di sini pakai akselerasi HIP dan juga HIP RT gitu ya, tergantung kompatibilitas di sini gitu ya. Radeon RX 7700 XT-nya ini ya paling kencang tentu saja dibandingin GPU yang telah saya tes sebelumnya gitu ya. Contohnya pada pengujian BMW dan juga BMW menggunakan HIP RT gitu ya, mencatatkan waktu render paling cepat yaitu membutuhkan waktu hanya 22 detik untuk HIP dan juga 16 detik untuk HIP RT atau pakai ray tracing di sini gitu ya. Performa VGA itu bisa lebih kencang dari generasi sebelumnya ya udah jelas gitu ya, karena arsitektur GPU yang lebih baru, yang dimana punya ray tracing generasi yang lebih baru, yang dimana itu meningkatkan efisiensi render terutama untuk proyek-proyek atau render-render yang berat-berat gitu ya, seperti Classroom HIP RT. Perbandingannya cukup lumayan kerasa gitu ya pada Radeon RX 6700 XT dan juga Radeon 7700 XT.
Next yaitu ada Adobe Lightroom ataupun Adobe Photoshop gitu ya, atau Camera Raw Filter lebih tepatnya, menggunakan AI denoise di sini ya untuk menghilangkan noise pada foto menggunakan AI. Di sini ya teman-teman bisa lihat gitu ya perbandingannya, untuk si 7700 XT-nya ini paling kencang ada pada 6 detik aja dibandingin generasi sebelumnya itu 6700 XT ada pada 10 detik. Hampir 2 kali lebih kencang dari generasi sebelumnya. Yang itu berarti ray tracing generasi yang lebih baru ini sangat membantu untuk tugas-tugas AI seperti ini. Dan sebagai bonus aja, fun fact gitu ya teman-teman, Radeon RX 7700 XT-nya ini perform lebih cepat ya. Lebih cepat 2 detik pada saat pemrosesan AI denoise di Adobe Lightroom atau enggak Adobe Photoshop gitu ya, dibandingin RTX 4070 laptop. Oke, next yaitu benchmark yang kalian suka, ada benchmark gaming di sini gitu ya. Pertama ada GTA 5 dulu, game yang paling banyak dipakai buat benchmark di sini, tapi mohon maaf lagi teman-teman, CPU saya tuh agak bottleneck gitu ya untuk main game GTA 5 juga di resolusi 768p, render scale 1,5 atau sekitar 1080p. Di sini dia hanya mampu render rata-rata di 87 fps gitu ya. Selisihnya dikit sama si Radeon RX 6700 XT gitu ya. Yang ini karena ya lagi-lagi CPU saya tuh single core performance-nya nggak terlalu kenceng untuk bisa render lebih cepat lagi gitu ya, disandingin sama Radeon RX 7700 XT. Next untuk PUBG Steam juga di sini gitu ya, perbedaannya hanya 9 fps untuk rata-ratanya, yang dimana PUBG Steam juga butuh single core performance dan juga L3 cache yang besar pada CPU untuk menghasilkan fps yang tumpah-tumpah. Jadi di sini lagi-lagi mohon maaf saya nggak bisa menunjukkan performa maksimal dari si 7700 XT-nya. Next untuk Shadow of the Tomb Raider di sini cukup kerasa perbedaannya antara 6700 XT dengan 7700 XT pada saat pakai ray tracing ultra. Yang ini membuktikan bahwa ray tracing generasi kedua ini improvementnya sangat kerasa gitu ya. Perbedaan FPS-nya rata-ratanya ada pada 20 FPS gitu ya. Vega ini mampu nge-benchmark Shadow of the Tomb Raider gitu ya, dengan rata-rata 105 FPS di resolusi 768p, preset ultra dan pakai ray tracing ultra. Di preset ultra dan juga pakai ray tracing ultra gitu ya, dibandingin generasi sebelumnya yang ada cuman pada 86 FPS aja. Dan di situ juga terlihat perbedaan performa pada saat pakai ray tracing dan tidak gitu ya. Hanya sekitar 6 FPS aja gitu ya perbedaannya. Yang ini membuktikan bahwa ray tracing core generasi kedua ini sudah cukup mantap untuk bermain game menggunakan ray tracing tanpa mengorbankan FPS yang banyak. Next ada game yang lagi rame yaitu Black Myth Wukong di situ ya. Itu cukup berat ya bisa dibilang, tapi si 7700 XT-nya ini paling playable gitu ya untuk main game Black Myth Wukong gitu ya di ray tracing very high. Di situ dapat rata-rata di 35 fps, sedangkan si adik-adiknya cuma di 20-an fps, bahkan ada yang nggak bisa ray tracing juga gitu ya. Dan di sini paling kencang juga kalau tanpa ray tracing bisa dapat 141 fps coy, ini kencang banget. Next ada Cyberpunk di sini pakai path tracing tapi FSR off gitu ya, dan resolusinya 768p. Lagi-lagi mohon maaf teman-teman karena saya nggak punya monitor 1080p ataupun 1440p gitu ya, karena path tracing ini cukup baru dan juga berat gitu ya, jadi dia hanya mampu ngerender rata-ratanya di 16 fps. Tapi perkenalkan ada FSR, dan walaupun hanya menggunakan FSR quality, di situ udah dapat rata-rata di 31 fps ya. Ini sangat membantu untuk menjalankan Cyberpunk menggunakan path tracing, dimana path tracing ini jauh lebih realistis daripada ray tracing. Dan kalau pakai ray tracing medium aja gitu ya, pakai FSR quality, di situ rata-ratanya ada pada 59 fps atau ya 60 fps-an di resolusi Full HD. Loh kok bisa bang di resolusi Full HD ya? Teman-teman bisa lihat ini proses saya menggunakan resolusi Full HD di Cyberpunk gitu ya, agak sedikit tersiksa dikit gitu ya. Oke, kita ke penjelasan tambahan. Di sini saya mau bahas tentang GPU temperatur gitu ya. Pada saat bermain PUBG Steam rata-ratanya cuma 60 derajat Celcius gitu ya. Ini bisa sedingin itu karena GPU ini punya 3 fan gitu ya. 3 fan WindForce 90 mm gitu ya. Dimana 3 fan itu di atas segalanya gitu ya dibandingin 2 fan GPU. Lalu untuk GPU power di sini paling boros juga sih ya, si 7700 XT-nya di sini. Rata-rata GPU powernya ada pada 135 watt. Dan kalau kalian lihat grafik berikut sih ya, semuanya bisa dibilang fluktuatif dan ya rata-rata ini nggak bisa mencerminkan konsumsi daya dari sebuah GPU. Lalu saat bermain PUBG juga rata-rata VRAM yang digunakan untuk main PUBG di 768p, render scale 120% atau hampir 1080p gitu ya. Rata-ratanya ada pada 5 GB-an. Dan untuk core clocknya di situ konstan di 2,5 GHz-an lebih dikit gitu ya, sesuai dengan boost clock pada spesifikasi Radeon RX 7700 XT dari Gigabyte ini. Tapi karena PUBG terlalu ringan untuk GPU ini, saya coba untuk main Wukong di sini
VRAM-nya walaupun main di 768p, dia udah kepakai 7-8 GB gitu ya. Ini cuman 768p, bayangin gitu ya. Dan untuk GPU powernya paling boros juga pada saat main Wukong, ada pada 200 wattan. Oke, lanjut, saya mau bahas juga soal pengalaman saya menggunakan Blender ya. Dan saya ngerjain animasi sederhana gitu ya. Pertama 3D modeling dulu gitu ya. Dan juga habis itu saya coba pakai cloth atau ya kain ya, simulasi kain seperti ini dijatuhin yang saya coba render. Dan saat saya coba sih ya bisa dibilang nggak ada bedanya gitu ya sama si kubu sebelah. Nggak ada masalah, rendernya cepet, viewport lancar gitu ya, preview pakai cycles juga lancar. Dan ini sama sekali nggak ada kendala, dan ini sangat membantu gitu ya untuk meningkatkan skill saya, skill 3D modeling saya ke depannya gitu. Jadi Vega Heart Radeon ini udah nggak kayak dulu lagi kayak si RX 500 series itu ya. Sekarang RX 500 series tuh udah nggak support Blender karena dia udah nggak support HIP untuk Blender generasi versi yang paling baru kalau nggak salah. Dia jadi nggak bisa dipakai Blender atau nggak bisa render pakai GPU RX 500 series gitu ya. Untuk ngerender Blender di versi terbaru di sini gitu ya. Karena dia udah nggak support HIP. Tapi saya pakai 5000 series, 6000 series dan juga 7000 series semuanya udah support HIP. Walaupun 5000 series belum support HIP RT. Ya bisa dibilang nggak ada bedanya gitu ya sama teman saya yang pakai kubu hijau. Dan bahkan ya ngerendernya tuh bisa lebih cepat dari teman saya yang pakai RTX 4050 laptop gitu ya. Waktu itu kami lagi ngerjain project bareng gitu ya, project luar gitu ya, 3D modeling, dan saya nggak bisa nunjukin di sini karena udah dikirim duluan ke klien dan juga saya nggak ada waktu buat minta lagi atau minta teman saya buat ngerender lagi gitu ya. Pokoknya waktu teman saya ngerender tuh estimasi waktunya di 8-10 menitan. Sedangkan saya tuh waktu coba ngerender gitu ya, karena waktu itu ada revisi dan akhirnya projectnya dikirim ke saya dan juga saya yang render, saya kaget gitu ya. Ternyata ini ngerendernya jauh lebih cepat, di sekitar 3-4 menitan. Ya walaupun itu hanya 40-50 gitu ya, tapi ini membuktikan bahwa Radeon tuh sebenarnya udah kenceng gitu ya buat ngerender Blender Cycles gitu ya, karena udah ada HIP RT juga gitu ya, yang bisa dibilang itu nge-translate kuda. Jadinya ya hampir sama aja kayak kubu sebelah, bahkan bisa lebih kenceng gitu ya. Radeon udah nggak kayak dulu lagi, terutama mulai RDNA 2 tuh udah mantep-mantep untuk software-software 3D seperti ini. Lalu saya juga nyobain software arsitektur yang katanya tuh biasanya arsitektur tuh wajib banget pakai kubu hijau gitu ya dibandingin kubu merah. Dan ya ternyata pada saat saya coba software arsitektur, lebih tepatnya software Lumion generasi versi 12,5 gitu ya, ternyata sama sekali nggak ada kendala gitu ya. GPU-nya bisa dimanfaatkan 100% ya untuk main Lumion. Saya nggak tahu nyebutnya main atau kerja gitu ya. Pokoknya pakai aplikasi Lumion 12,5. Pas preview lancar, render lancar, nggak ada masalah driver, pokoknya semuanya aman, nggak ada kendala. Walaupun perlu diingat juga gitu ya, saya hanya nyoba di 1080p, untuk Blender saya juga nyoba hanya di 1080p, samplesnya hanya 1024 kalau nggak salah. Walaupun semakin banyak sampel sih harusnya sama aja gitu ya, paling waktu rendernya aja yang bikin lebih lama. Tapi pada intinya pengalaman saya pakai 7700 XT nya ini untuk ngerjain tugas Blender, untuk ngerender project orang lain juga gitu ya, untuk mainan Lumion atau software arsitektur gitu ya, sama sekali nggak ada kendala. Jadi era dimana Radeon itu nggak cocok buat 3D sepertinya sudah berakhir gitu ya, untuk beberapa software 3D yang biasanya orang pakai seperti Blender dan juga Lumion. Oke, itu tadi beberapa benchmark 3D maupun gaming gitu ya dari Radeon RX 7700 XT dari Gigabyte Gaming OC 12GB ini. Saya berapa kali ngomong gigabyte gitu ya, komen di bawah nanti kalian dapat hikmahnya. Dan juga teman-teman udah bisa lihat tadi gitu ya, si 7700 XT ini bisa dipakai buat 3D gitu ya. Nggak kayak sih yang dulu Radeon RX 500 series tuh ya, ada banyak masalah driver, bahkan yang sekarang aja dia udah nggak support Blender gitu ya, harus pakai versi yang lama. Kalau nggak salah si RX 580 saya coba tuh waktu itu nggak support HIP. Namun semenjak Radeon RX 7000 series atau bahkan sebelum itu ya Radeon RX 5000 series, dia udah bisa pakai Blender versi terbaru karena udah pakai arsitektur yang RDNA series, dimana itu udah support HIP ya pada Blender. Jadinya bisa banget buat dipakai 3D. Apalagi kalau kalian pakainya Radeon RX 7000 series yang udah support ray tracing core generasi kedua gitu ya, dimana itu peningkatan performanya kalian juga bisa lihat gitu ya, dari si 6700 XT untuk kebutuhan 3D modeling maupun 3D rendering gitu ya, sangat lumayan kerasa. Gimana nanti RDNA 4 gitu ya, mudah-mudahan makin mantep lagi, makin matang lagi juga. Intinya VGA card ini tuh jadi menarik kalau kalian bandinginnya sama si 4070 polos ya, dari harga maupun performanya. Dalam hal raw performance di gaming gitu ya, si 7700 XT ini dah
VGA ini tuh hampir mendekati performa 4070, bahkan mampu mengungguli 4060 Ti 8GB ya dalam berbagai game pada resolusi 1440p, baik nyalain ray tracing maupun tidak. Yang ini tuh menjadikannya pilihan yang lebih menarik gitu ya bagi para gamer yang menginginkan performa yang tinggi untuk kebutuhan gaming. Kalau untuk kebutuhan 3D ya, khususnya di Blender, si 7700 XT-nya ini bisa dibilang berkat adanya ray tracing generasi kedua pada arsitektur RDNA 3-nya ini menunjukkan peningkatan yang mantep gitu ya berkat adanya ray tracing tadi gitu ya di aplikasi Blender. Meskipun banyak yang bilang juga untuk kebutuhan profesional dan banyak profesional yang bilang gitu ya 6000 series ataupun Radeon 7000 series gitu ya nggak cocok buat dipakai 3D. Cocoknya lebih ke VGA hard gaming banget gitu ya karena memiliki FPS per dolar yang lebih baik daripada si kubu hijau. Kalau nggak salah render V-Ray atau render Enscape gitu ya, dia itu masih belum support render pakai GPU-nya Radeon gitu ya. Mungkin harus diakalin gitu ya. Saya juga belum pernah nyoba. Tapi bagi saya pribadi semenjak saya pakai 5000 series, 6000 series bahkan 7000 series gitu ya, nggak pernah saya ngerasain kendala pada saat proses video editing maupun pada saat proses 3D modeling tadi di Blender gitu ya. Ya ini juga bisa terjadi karena saya tuh hanya ngetes di resolusi 1080p aja gitu ya. Sedangkan para profesional mungkin ngetesnya di resolusi 2K ke atas. Dan ya ini selama saya pakai gitu sama sekali nggak ada kendala driver ataupun kendala lainnya gitu ya yang bikin pada saat proses pengerjaan video editing maupun 3D itu ada kendala. Ya bagi saya pribadi sih nggak pernah ngalamin gitu dan oke-oke aja selama pakai Radeon dari 5000 series sampai 7000 series. Jadi bisa dibilang kayaknya udah banyak banget gitu ya software profesional yang udah support Radeon ini untuk kebutuhan rendering. Jadi secara keseluruhan VGA ini cocok buat teman-teman yang membutuhkan performa gaming yang solid dengan kapasitas VRAM yang besar serta kemampuan 3D yang sangat bisa diandalkan terutama pada arsitektur RDNA 2 ke atas. Oke, tadi kita bahas si 7700 XT-nya doang gitu ya. Namun kalau dilihat dari segi harga, apakah worth it buat dibeli? Oke, sayangnya tidak. Kenapa tidak? Teman-teman bisa lihat gambar berikut. Aduh, pegel juga duduk kayak gini terus. Ya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Si RX 7700 XT-nya ini harganya beda dikit gitu ya sama si 7800 XT. Cuman beda 400.000 gitu ya. Dimana kalau kalian udah bisa nabung segini, nabung 400.000 oke lah gitu untuk performa atau gap performance yang sangat jauh gitu ya. Yang dimana 7800 XT ini performanya di atas 4070 dengan harga yang cukup lebih murah dibandingin 4070 gitu ya. Jadi bisa dibilang 7700 XT ini bisa dibilang jangan dibeli deh kalau kalian nemunya baru dan harganya segini gitu ya. Jadi bisa dibilang kayaknya nggak cocok aja buat dibeli sekarang gitu ya, kecuali harganya udah turun di 6 jutaan. Walaupun ada yang jual versi dual fan dari XFX gitu ya yang harganya 6,9 juta. Tapi ya nabung dikit lagi aja gitu ya, sekitar berapa tuh 800.000 kalian bisa dapat 7800 XT dengan VRAM yang jauh lebih gede dan juga memiliki performa yang jauh di atas 7700 XT dan juga 4070. Lalu ya kalau kalian nambah sekitar 1 jutaan lebih lagi, kalian bisa dapat 7800 XT versi gaming OC dari Gigabyte atau dapat juga 7900 GRE dari Power Color. Yaitu gimana kalian? Balik lagi tergantung budget yang kalian miliki. Tapi ya kalau sekarang gitu ya, daripada pilih 7700 XT mendingan kalian pilih 7800 XT aja. Lalu kalau misal kalian mau opsi yang lebih murah dengan ray tracing generasi kedua yang dimana ya mungkin untuk kebutuhan gaming 1440p untuk pakai ray tracing di sini performanya lebih kurang mumpuni gitu ya dibandingin 7700 XT, kalian bisa pilih 6800 gitu ya dengan harga yang cukup jauh lebih murah daripada si 7700 XT. Ini jadi pilihan yang menarik atau lebih menarik untuk saat ini gitu ya untuk kalian pilih daripada si 7700 XT di sini. Walaupun kalian dipakai Articore generasi pertama gitu ya, jadinya dia nggak terlalu mumpuni untuk kebutuhan gaming 1440p menggunakan ray tracing. Dan ini juga mungkin bakal berpengaruh pada 3D modeling ataupun 3D rendering di aplikasi Blender karena ya semakin baru arsitektur, semakin baru teknologi, semakin baru ray tracing generasi gitu ya, generasi ray tracing harusnya akan semakin baik performa untuk kebutuhan rendering yang berhubungan dengan ray tracing atau berhubungan dengan cahaya-cahaya duniawi gitu ya. Jangan dipilih kalau harganya belum 6 jutaan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jafar Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.